Malam minggu, daripada galau, yuk kita jalan-jalan virtual ke negara yang jarang dilirik, Lituania. Jujur, dulu gua kira ini nama suplemen, ternyata negara beneran di Eropa Utara, diapit Latvia, Belarus, Polandia, dan Rusia. Lituania itu salah satu negara Baltik, bareng Latvia dan Estonia, ibarat anak pendiam di pojokan kelas. Tapi ternyata seru banget kalau diajak ngobrol. Luasnya cuma seukuran Jawa Barat, tapi sejarahnya panjang, dulu pernah jadi kerajaan terbesar di Eropa, wilayahnya dari Laut Baltik sampai Laut Hitam. Sempat hilang dari peta karena dicaplok tetangga, akhirnya merdeka lagi di abad ke-20. Sekarang, Lituania negara modern, anggota Uni Eropa dan NATO. Ibu kotanya Vilnius cantik banget, bangunan barok klasik berdampingan sama kafe hipster dan startup teknologi. Negara ini perpaduan masa lalu megah, masa sulit penuh perjuangan, dan masa kini yang dinamis. Kalau lo cari destinasi beda, bukan buat pamer, tapi buat nambah wawasan, Lituania bisa jadi pilihan. Di sini, lo nggak bakal nemuin menara Eiffel, tapi hal-hal unik dan absurd yang bikin traveling makin seru. Siap-siap, kita bakal bedah keanehan dan keunikan Lituania yang jarang orang tahu. Yuk, mulai petualangan ini. Siapin kopi sama cemilan karena ceritanya bakal seru. Kita mulai dari bahasa-bahasa Lituania, salah satu bahasa tertua di dunia yang masih dipakai. Uniknya, bahasa ini mirip Sanskerta nenek moyang bahasa-bahasa di India. Dengerin orang Lituania ngomong, rasanya kayak mantra sihir, banyak huruf sh yang bikin lidah keseleo. Ucapan terima kasih aja, aciu kedengeran kayak orang bersin. Salah ngomong dikit, artinya bisa berubah total. Temen gua pernah bilang, saya ini roti, ke penjual gara-gara salah ucap. Bahasa mereka presisi banget, makanya Google Translate atau bahasa isyarat kadang lebih aman. Tapi disitulah kerennya mereka menjaga warisan ribuan tahun lewat bahasa. Setiap kata itu kapsul waktu membawa sejarah dan identitas. Ini bikin gua mikir, pentingnya menjaga bahasa daerah kita juga. Bahasa bukan cuma alat komunikasi, tapi juga harta karun budaya. Cukup tahu ceritanya aja, kita jadi lebih menghargai keberagaman dunia. Tempat wisata di Lituania, bukan pantai, tapi Bukit Salib. Bukit kecil penuh ratusan ribu salib dari berbagai ukuran. Asal-usulnya misterius, tapi jadi simbol perlawanan saat Lituania dijajah Rusia dan Soviet. Setiap kali dihancurkan, salib-salib itu selalu muncul lagi, simbol semangat yang gak pernah padam. Selain itu, ada distrik Užupis di Vilnius, yang mendeklarasikan diri sebagai republik, dengan konstitusi nyeleneh, setiap orang berhak untuk tidak bahagia. Di sana, seni jalanan dan patung aneh bertebaran, dari malaikat trompet sampai putri duyung di sungai. Di Kaunas, ada Museum Iblis, koleksi ribuan patung dan gambar iblis dari seluruh dunia, seram, lucu, sampai konyol. Keunikan kayak Bukit Salib, Užupis, dan Museum Iblis nunjukin orang Lituania nggak takut tampil beda. Mereka merayakan sejarah, seni, dan spiritualitas dengan cara yang unik. Jalan-jalan di Lituania, siap-siap nemu hal aneh yang bikin mikir dan ngakak. Ini negara yang bangga sama keanehannya. Setiap sudutnya penuh kejutan, bukan sekadar destinasi, tapi pengalaman yang nggak bakal lo lupain. Lituania, negeri 1000 salib dan 1000 cerita. Siap explore lebih jauh? Kuliner Lituania? Siap-siap kaget, makanan nasionalnya cepelinai, pangsit kentang raksasa isi daging, bentuknya kayak balon Zeppelin disajikan dengan saus krim asam dan bacon. Berat banget, makan satu aja udah kenyang seharian. Ada juga Shalti Barshchai, sup bit dingin warna pink terang, kelihatannya aneh, tapi rasanya segar banget, apalagi pas musim panas. Buat cemilan, ada shakotis, kue berbentuk pohon cemara berduri, bikinnya ribet, hasilnya cantik dan renyah. Roti gandum hitam, Rugine Duona, juga wajib coba, padat, asam, dan dianggap sakral di sana. Ada tradisi kalau roti jatuh, diambil, dicium, dan minta maaf. Kuliner di sini bukan cuma soal rasa, tapi juga tradisi dan filosofi hidup. Setiap makanan punya cerita, dari cepelinai sampai roti hitam, semuanya unik dan penuh makna. Siap-siap, perut lo bakal diajak petualangan rasa yang nggak biasa. Jangan lupa cobain semuanya. Lituania, Di Lituania, basket itu agama kedua. Semua orang main, dari anak kecil sampai kakek-kakek, lapangan basket ada di mana-mana, bahkan papan kayu di pohon pun jadi. Sejarahnya dramatis dulu, juara Eropa, lalu dipaksa main untuk Uni Soviet. Momen puncak Olimpiade 1992, Lituania baru merdeka, lawan tim bekas Soviet, dan menang medali perunggu.
Kemenangan itu jadi simbol kemerdekaan dan harga diri bangsa. Jersey mereka disponsori band Grateful Dead, warna tie-dye, gambar tengkorak ngedunk, jadi ikon basket dunia. Basket di sini bukan sekadar olahraga, tapi identitas nasional. Ngobrol sama orang Lituania, sebut nama Sabonis atau Marčiulionis, pasti langsung semangat. Mereka bangga banget sama pemain yang tembus NBA. Di Lituania, berita basket tak bisa heboh dari politik. Bola oranye ini benar-benar menyatukan bangsa basket bola. Semangat hidup Lituania, siap main bareng mereka. Lituania punya harta karun unik, amber emas Baltik. Amber itu resin pohon purba yang jadi fosil jutaan tahun. Warnanya kuning oranye, kadang ada serangga zaman dinosaurus di dalamnya. Amber bukan cuma perhiasan, tapi bagian penting budaya dan mitologi Lituania. Ada legenda Jūratė, ratu laut yang istananya dari amber dihancurkan dewa petir karena cinta terlarang. Amber di pantai katanya air mata sang ratu. Di Palanga, ada museum amber dengan ribuan koleksi, termasuk matahari amber seberat 3,5 kg. Amber dipercaya punya khasiat penyembuhan. Bayi di sana sering dipakaikan kalung amber. Amber adalah simbol identitas dan sejarah Lituania. Kalau ke sana, wajib bawa pulang perhiasan amber. Bukan cuma souvenir, tapi sepotong cerita dari Laut Baltik. Setiap amber punya kisah magis. Lituania, negeri yang menyimpan waktu dalam sebutir batu. Amber, saksi bisu perjalanan bangsa. Terlus on Parstumber Swanky. Siap pautisnya. Setelah keliling virtual, jelas Lituania itu negara kecil penuh kejutan unik, aneh, dan penuh cerita. Mereka nggak punya landmark terkenal, tapi menawarkan keaslian dan identitas yang kuat. Keindahan di sini tersembunyi di hal-hal kecil, sup pink, amber, semangat basket. Lituania bukti bahwa bangsa kecil bisa bersinar dengan karakter dan ketahanan. Semoga cerita ini bikin lo penasaran dan berani coba destinasi baru. Siapa tahu, suatu hari lo sarapan cepelinai, jalan di Bukit Salib, nonton basket, dan cari amber di pantai Baltik. Dunia terlalu luas buat dijelajahi cuma dari tempat populer. Negara kayak Lituania sering kasih kenangan paling berkesan. Jangan takut keluar dari zona nyaman, siapa tahu lo nemu sesuatu yang baru tentang dunia dan diri sendiri. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.